Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di acara ibadah ini, dan untuk memulaikan kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Simatupang yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek.
Nah, berterima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh sahabat daripada salah seorang anggota Jemaat Fisdak, Saudari Miriam Lingga Lim yang sudah mengirimkan lagu pujian mereka. Baik, saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Simatupang. Silakan, Ibu Simatupang. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyembah oleh karena kami tahu hanya Tuhan yang patut kami sembah. Karena Tuhan yang berkuasa, yang sudah menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan hidup dan berkesempatan lagi Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu Pendeta Rantung. Terima kasih Tuhan atas keadilan dan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang menuntun kami selalu untuk suka duduk di kaki lutut mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih atas kesabaran-Mu Tuhan menunggu kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan begitu sabar untuk menuntun kami setiap saat. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena pelajaran yang selalu kami dengar. Kami pun mau mendoakan hamba-Mu Pendeta Rantung yang selalu setia Tuhan membagikan firman-Mu dan menguatkan iman percaya kami. Engkau berikanlah dia akal budi yang berlipat ganda. Berkati dia dengan kesehatan Tuhan, agar melalui berkat kesehatan dan pengetahuan, dia pun dengan senang hati selalu membagikan kepada kami, di mana kami selalu rindu mendengarkan sabda-Mu. Berkati semuanya kami yang suka mendengar, maupun melalui Zoom, maupun melalui live stream. Dan biarlah juga Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mendengar dan juga melakukan firman ini di dalam hidup kami yang sisa. Berkati juga semua Tuhan yang ikut mengambil bahagian untuk berjalannya acara ini. Mungkin Dede atau temannya atau yang lain-lain yang sedang bekerja bersama Pendeta Rantung. Dan kami berdoa juga untuk semua tua-tua sidang dan anggota mereka yang selalu bersatu untuk melakukan acara ini. Dan kami doakan juga keluarga Pendeta Rantung agar keluarganya pun selalu sehat dan mereka selalu gembira untuk menyampaikan firman-Mu kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan atas janji setia-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami berkenan selalu Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Semua ini kami persembahkan, bukanlah kehendak kami yang jadi Tuhan, hanyalah kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Ibu Simatupang yang sudah membawakan doa buka, yang juga sudah mendoakan jemaat kami dan juga saya dan keluarga secara pribadi. Baik, saudara sekalian, kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan satu judul yang membahas tentang Yesus korban yang sempurna. Yesus korban yang sempurna. Baik, mungkin ada ya. Sementara diperbaiki, terima kasih Saudara Elisa yang memperbaiki. Mungkin kita langsung saja ya, sementara ini diperbaiki, mungkin Anda agak kabur melihat bayangan di belakangnya. Ya. Oke. Oh, blur. Ya. Oke, ya, oke. Ya, kesalahan bukan berada di Saudara Dele, tapi ada kesalahan di saya yang
sebelum ini mengikuti satu acara dan saya membuat background-nya jadi blurry, makanya tadi agak blurry ya. Baik saudara, mari kita langsung saja bahwa pelajaran Kalau Sahabat kita mengajak kita untuk membaca Ibrani 7 ayat 27 dan Ibrani 10 ayat 10. Bagaimana pengorbanan Yesus dijelaskan dalam bagian-bagian ini. Ibrani 7 ayat 27 katakan, Yesus tidak sama dengan imam-imam perjanjian lama. Ya, Yesus kita sudah lihat waktu lalu dia bukan berdasarkan dari kelompoknya Harun, ya, tapi berdasarkan kelompok Melkisedek. Ya. Melkisedek dikatakan lalu kita sudah pelajari dan juga kita sudah melihat bagaimana Harun itu ada perbedaan dengan Melkisedek ya, dan kita lihat. Nah, mari kita lihat. Selain itu apa saja? Apalagi yang membedakan? Kita sudah bahas waktu lalu, tapi mari kita baca kembali apa yang tertulis dalam Ibrani 7:27. Dikatakan Yesus yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari para imam itu harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Yesus tidak berdosa ya. Tapi imam-imam harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya. Kenapa? Yesus berbeda karena Yesus telah melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani 10 ayat 10 katakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, itulah pengorbanannya. Ya, dia berkorban satu kali dan kemudian apa? Kita setelah pengorbanan dikatakan apa? Kita dikuduskan untuk apa? Satu kali untuk selama-lamanya. Karena apa? Persembahannya yang sempurna ya. Para imam Lewi yang dalam jumlah besar karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Orang Lewi itu banyak sekali ya. Kenapa? Karena mati-mati mereka ya. Diganti satu dengan yang lain. Itulah sebabnya itu mereka apa ya? Jumlahnya besar, tapi Yesus tidak besar, hanya satu ya. Ya dibandingkan dengan Yesus yang hidup selamanya dan memiliki imamat kekal. Imamat kekal ya. Tentu saja keimamatan Yesus akan berakhir pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga ya. Itu ada yang kita sudah lihat bahwa petugas keimamatannya, tetapi dia disebut sebagai imam kekal karena dialah pengantara yang kekal bagi seluruh umat manusia ya. Para imam Lewi dikatakan setiap hari dan setiap tahun harus mempersembahkan persembahan korban yang tidak dapat menyempurnakan mereka dan mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Jadi mereka tidak dapat menyempurnakan. Namun Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Sebuah pengorbanan tunggal yang membersihkan hati nurani kita. Membersihkan hati nurani kita dan menyingkirkan dosa. Pengorbanan Yesus lebih tinggi daripada pengorbanan hewan. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah yang dengan sempurna memenuhi kehendak Allah. Gambaran tentang pengorbanan Yesus yang terjadi sekali untuk selama-lamanya memiliki beberapa implikasi penting, minimal 3 implikasi penting yang akan kita pelajari menurut pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa pengorbanan Yesus sangat efektif. Pengorbanan Yesus sangat efektif dan tidak pernah terlampaui. Pengorbanan para imam Lewi diulangi karena tidak efektif ya, tapi Yesus efektif. Imam-imam Lewi tidak efektif. Sebaliknya, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 2. Yang kedua, selain pengorbanan Yesus itu efektif, yang kedua adalah bahwa semua jenis pengorbanan dalam perjanjian lama itu menemukan penggenapannya di kayu salib. Jadi, Yesus tidak hanya membersihkan kita dari dosa, itu yang pertama. Yesus membersihkan kita dari dosa, tapi dia juga apa? Kedua, menyediakan pengudusan. Dia menyediakan pengudusan. Dan yang ketiga, dengan menyingkirkan dosa dari hidup kita. Jadi dalam proses pengudusan itulah, maka dosa sedikit demi sedikit akan apa? Dihilangkan dari kehidupan kita. Ibrani 9 ayat 26 itu memberikan jaminan tersebut ya. Sebelum para imam dapat mendekati Tuhan di tempat kudus dan melayani atas nama sesama manusia, mereka harus dibersihkan, mereka harus dikuduskan atau ditabiskan terlebih dahulu. Imamat 8 dan 9 berbicara tentang hal tersebut. Tapi pengorbanan Yesus membersihkan kita, membersihkan saudara dan saya, dan menguduskan kita. Sehingga kita dapat mendekati Tuhan dengan percaya diri,
dan melayani dia sebagai imamat yang rajani. Dan pengorbanan pada akhirnya pengorbanan Kristus Yesus juga menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Jadi bukan hanya apa yang telah terjadi, apa yang terjadi pada waktu yang lalu, ya kita dibersihkan, tapi juga pada saat ini ya apa yang sedang terjadi, yaitu menyediakan makanan rohani. Bukan hanya apa yang sedang terjadi pengudusan, tetapi juga adalah apa? Menyediakan makanan bagi kehidupan rohani kita. Ini memberikan contoh yang perlu kita amati dan ikuti. Jadi, kitab Ibrani mengundang kita semua, saudara dan saya, untuk memusatkan pandangan kita pada Yesus, terutama peristiwa salib, dan mengikuti pimpinannya. Dan mengikuti pimpinannya bukan hanya sejak saat salib, tapi sampai apa? Sampai sekarang. Nah, pelajaran kita diakhiri dengan satu pertanyaan. Salib adalah dasar dari semua manfaat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Itu salib menyediakan pemurnian dari dosa, pengudusan untuk melayani, dan makanan untuk bertemu. Dari dasar salib, maka kita memiliki hal-hal ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita bisa mengalami lebih baik apa yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus? Jadi apa yang lebih baik yang dapat kita lakukan? Ya, mengalami apa yang lebih baik? Pengalaman yang lebih baik itu akan kita miliki apabila saudara dan saya menerima apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, apa yang Yesus sudah lakukan itu menjadi satu pengalaman yang baik, dan ini memberikan kekuatan yang baik, memberikan penyertaan yang baik bagi kita untuk melayani. Dan pada saat kita melayani, disitulah kita melakukan apa yang Yesus telah lakukan dengan kekuatan yang Yesus berikan kepada kita. Dan dengan kekuatan tersebut, bukan hanya kita membawa orang untuk dapat datang kepada Yesus, tetapi kita tetap terus-menerus dikuatkan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi, mari kita lihat, kembali kita ulangi sedikit, bagaimana pengorbanan Yesus itu sangat perlu. Ya, pengorbanan Yesus itu apa? Sangat perlu. Korban atau sacrifice. Ya, itu perlu untuk apa? Perlu untuk bukan hanya mencegah kita bukan hanya korban itu bukan untuk mencegah kita dari dosa atau reformasi diri kita sebagai orang berdosa, tetapi fungsi pertama dan utama ya, dan satu-satunya mungkin ya, bukan untuk mencegah saudara dan saya berdosa. Korban Yesus itu adalah untuk menebus dosa yang kita telah buat. Jadi pertama-tama penebusan Yesus atau sacrifice itu adalah untuk menebus dosa-dosa yang saudara dan saya sudah buat. Karena dosa atau pelanggaran tersebut ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bilangan 14 ayat 18 kita sudah pelajari, bukan hanya berbicara tentang Allah yang panjang sabar, yang kasihnya berlimpah-limpah bagi kita, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita, tapi juga salah satu yang kita lihat bagaimana Allah kita itu adalah juga Allah yang sama sekali tidak membebaskan orang berdosa dari hukuman. Ya, dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan kesucian Allah menuntut bahwa yang akan menghadap hadiratnya adalah kekudusan atau kesucian. Dan dosa itu membawa kita jauh dari Allah. Dosa membawa perpisahan dari orang yang berdosa atau oknum yang berdosa dari Allah. Itulah sebabnya Lucifer itu harus apa? Terpisah dari kerajaan surga. Harus dibuang dari kerajaan surga. Kenapa? Karena ketidakkudusan itu, ketidaksucian, tidak dapat bersama-sama dengan kekudusan. Ya. Jadi Allah, pada saat kita melanggar, kita berdosa, kita tidak akan dibebaskan. Kita tidak akan dibebaskan dari hukuman. Kita sudah pelajari tadi malam waktu Amerika ya, bahwa upah dosa tidak lain dan tidak bukan adalah apa ya? Maut. Ya, upah dosa tidak lain dan tidak bukan adalah maut. Itulah sebabnya ya, kita diberikan di dalam keadilannya Allah menuntut saudara dan saya mati. Upah dosa mati. Itu keadilan Allah. Tetapi Allah bukan hanya Allah yang adil. Kita ingat 2 pelajaran 2 malam yang lalu waktu Amerika. Allah bukan hanya Allah yang adil, tetapi dia adalah Allah yang kasih. Ya, dia tahu kita dia ingin dalam kasihnya, dia ingin supaya saudara dan saya dapat berbalik kepadanya, dapat memperoleh keselamatan. Dan itulah sebabnya
Allah menyediakan satu sarana di mana kita dapat berbalik, di mana kita dapat kembali bertemu dengan Dia. Apa itu? Imamat. Ya, Imamat 1 ayat 3 sampai 4 berkata apa? Jikalau persembahannya, ini berbicara tentang orang-orang yang berdosa ya. Ini berbicara tentang orang-orang yang berdosa, jikalau persembahan orang yang berdosa merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang lembu jantan yang tidak bercela. Orang yang berdosa itu harus membawanya ke pintu kemah pertemuan ke Ka'bah supaya Tuhan berkenan akan dia. Supaya orang yang berdosa ini dengan membawa hewan, dia apa? Tanpa membawa hewan, dia akan apa? Dinyatakan sebagai orang hukuman, orang yang bersalah. Karena apa? Karena dosa yang dia buat. Tapi pada saat dia membawa hewan, dikatakan apa? Itu dapat dilakukan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4. Lalu ia, orang berdosa itu, harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Meletakkan tangannya ke atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ya, apa ini artinya pendamaian? Jadi dengan dia membawa korban hewan, ya lembu jantan, ya orang yang bersalah, orang yang seharusnya mendapatkan hukuman, tapi dia membawa korban, maka itu dikatakan apa? Menjadi satu pengadaan pendamaian baginya. Apa artinya pendamaian? Pendamaian atau bahasa Inggrisnya atonement itu berasal dari bahasa Ibrani kafar, ya bahasa Ibrani kafar. Kafar itu apa ya? Bahasa Inggris cover. Kita apa? Kita apa? Tutupi. Kita cover, ya. Cover itu menutup apa ya? Kalau orang Indonesia kita memiliki koper ya. Koper ya. Koper itu ada sesuatu yang menutupi barang-barang kita. Jadi cover itu adalah to cover over, to pacify, to make propitiation, untuk menutupi. Ya kita bawa koper supaya kita tenang, supaya barang-barang bawaan kita itu tidak terlihat ya. Kita bisa tenang, tidak ada yang bisa buka ya. Dan ini arti lainnya lebih secara khusus adalah membuat pendamaian. Artinya pendamaian atau koper itu kita ditutup supaya kita diselamatkan. Itu bukan barang-barang kita yang kita tutupi seperti dalam koper, tetapi pada saat saudara dan saya berdosa, yang ditutupi itu adalah diri kita. Saudara dan saya seharusnya menerima maut. Saudara dan saya seharusnya dihukum. Tetapi ada yang menutupi kita. Ada yang cover kita, menutupi kita. Ya, itulah pendamaian, arti kata pendamaian tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan akan dia. Kita sudah baca ayat tadi. Supaya Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Dia membawa apa? Pendamaian. Dia cover kita. Ya. Jadi bukan dengan kata lain, pada saat Tuhan dalam kasihnya, ya dalam kasihnya dia mengadakan pendamaian pada saat kita membawa hewan, maka Allah bukan lagi melihat dosa kita, orang yang berdosa, tetapi yang dia lihat itu korban. Kenapa? Karena korban itulah yang menutupi dosa kita. Korban itulah yang menutupi dosa kita. Jadi hukuman terhadap pelanggaran tidak lagi terjadi. Tidak lagi terjadi. Dan orang yang berdosa itu di sini dikatakan apa? Harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Apa artinya? Ya, pada saat dia meletakkan, saat itu dia harus menyatakan, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Kemarin saya mungkin melakukan hal lain tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang, ya, saya meletakkan tangan saya ke atas korban tersebut supaya dosa-dosa saya itu beralih, ya, supaya dosa-dosa saya itu beralih kepada hewan tersebut. Jadi itu melambangkan apa ya? Melambangkan pengakuan dosa dari pihak pelanggar dosa. Dan pada saat pengakuannya itu dibawakan, maka dosa-dosanya itu disalurkan dengan kata lain kepada hewan korban tersebut, ya, kepada hewan korban tersebut. Jadi Allah menghendaki pengakuan, pertama-tama Allah menghendaki pengakuan dosa. Jadi signifikansinya itu adalah apa ya? Kita mengakui dosa-dosa kita. Hati kita harus terbuka untuk mengakui bahwa saya telah bersalah. Dan saya menyerahkan itu. Karena saya tidak sanggup menebus diri saya sendiri. Maka saya meletakkan itu kepada hewan korban. Itu perjanjian lama. Tapi sekarang kita letakkan itu di kaki Yesus, di salib Yesus ya. Jadi Allah menghendaki pengakuan dosa,
Dan kemudian Allah menerima persembahan apa? Persembahan korban. Dan ini adalah satu bagian daripada rencana keselamatan Tuhan. Ya, rencana keselamatan dan keberadaan Tuhan, tidak ada yang boleh menghadap bersama dengan Tuhan kalau kita najis, kalau kita berdosa, kalau kita memiliki pelanggaran. Tapi di dalam kasih-Nya, Dia memberikan apa? Dia memberikan jalan keluar supaya saudara yang terpisah dengan Allah dapat kembali bersatu. Dan Dia ingin itu terjadi. Kenapa? Karena Dia memiliki murka terhadap dosa. Allah marah, geram terhadap dosa, saudara. Kenapa? Karena Dia tidak ingin adanya berdosa. Kenapa? Karena berdosa itu merusak orang yang berdosa. Allah tidak ingin kita hidup dalam dosa, karena Allah tahu keberdosaan kita hanya merusak kita. Bukan hanya itu, merusak hubungan kita dengan Allah dan merusak hubungan dengan sesama. Kalau saya bersinah dengan istri Anda, bagaimana hubungan saya dengan Anda? Dengan kata lain, pada saat saya membunuh, apa yang saya akibatkan pada saat saya membunuh seseorang? Apa yang terjadi dengan orang tua yang saya bunuh? Dengan anggota keluarganya? Wah, sakit sekali. Kalau saya mencuri barang milik Anda, maka itu akan menyakiti orang lain. Jadi itu menyakiti orang lain, menyakiti Allah, dan segala pelanggaran hukum Allah itu juga menyakiti diri saya sendiri. Menyakiti diri saya. Itulah sebabnya Allah membenci dosa. Allah tidak berkenan kepada dosa. Pada saat teman-teman Ayub, seakan-akan mereka ini menjadi teman yang menasehati Ayub, tetapi sesungguhnya mereka itu salah kaprah. Mereka tidak membawakan yang terbaik kepada Ayub. Apa yang Allah katakan pada mereka melalui Ayub? Ya, dalam Ayub 42 ayat 7-8 dikatakan Tuhan mengucapkan firman ini pada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman itu, apa dikatakan? Murkaku menyala terhadap engkau, Elifas, ya, terhadap engkau Elifas, dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar. Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, karena kamu telah berdosa, kamu telah berkata tidak benar, ya. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya engkau dapat aku terima, Elifas dan kedua temanmu. Apa yang kamu harus lakukan? Ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Dengan kata lain, Ayub ini bagaikan seperti apa ya? Seorang imam, ya. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Ya, akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap engkau. Supaya murkaku karena dosa itu tidak terjadi bagimu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi di zaman perjanjian lama, kalau saudara ingin di-cover, ditutupi, sehingga Anda tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa, tetapi hewan itu yang dilihat, korban itu yang dilihat, maka Anda harus mempersembahkan hewan korban tersebut. Ya. Jadi itulah penting sekali, perlu sekali korban. Perlu sekali korban. Tapi mungkin bagi Anda yang mempelajari Alkitab mungkin secara teliti, mungkin Anda katakan, oh betul pendeta, korban. Tapi ya oke, mungkin pendeta bisa katakan saat ini sudah zaman perjanjian baru, tidak ada lagi korban. Betul, zaman perjanjian baru tidak ada lagi korban. Kenapa? Yesuslah korban yang sempurna. Tetapi mungkin Anda juga belajar, oh pendeta, di dalam perjanjian lama juga dikatakan, perjanjian lama ada ayat-ayat yang katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki korban. Ya, betul. Zaman perjanjian lama sekalipun ada seperti ayat yang tidak menghendaki korban. Misalnya, kalau Anda katakan Mazmur 51 ayat 18. Mazmur 51 ayat 18 firman Tuhan katakan, sebab engkau Allah tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau Allah tidak menyukainya. Waduh, saudara-saudari sekalian, ada banyak sahabat-sahabat kita ya yang bukan Kristen ya, yang mencoba untuk melihat ayat-ayat Alkitab, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil satu ayat, lalu mereka akan apa? Mereka akan adu ayat tersebut dengan ayat-ayat lainnya. Kita sudah baca perlunya ayat-ayat untuk membawa korban, tapi kemudian mereka bilang, inilah lihat Alkitab orang Kristen, Mazmur 51 ayat 18, enggak benar ini. Kenapa? Ini ayat ini katakan tidak Allah tidak berkenan kepada korban. Jadi Allahnya orang Kristen, Alkitabnya orang Kristen itu, waduh, nggak bisa dipercaya, nggak ada benarnya.
satu dengan lain. Nah, ini kenapa? Terjadi oleh sebab kita mengambil satu ayat out of context, tidak berdasarkan konteksnya, tidak berdasarkan latar belakangnya. Dan ini seringkali terjadi bukan hanya oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini yang bukan Kristen, tetapi bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, orang-orang Advent seringkali untuk mengajukan satu teologi yang mereka ambil satu ayat, comot ayat lainnya, diadulah ayat-ayat tersebut, atau dipaksalah satu ayat-ayat yang tertentu untuk memenuhi teologi atau pemahaman mereka. Kita tidak memahami pertama bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh diadu domba. Ayat-ayat firman Tuhan tidak boleh kita adu domba. Ya. Kenapa? Karena berasal dari sumber yang sama. Ya, firman Tuhan melalui Roh Kudus itu dinyatakan dan dibagikan untuk dapat kita mengerti dengan kuasa yang sama. Kuasa Roh Kudus yang menyatakan firman tersebut dibagikan dengan dituliskan proses inspirasi, lalu kita pemahaman, semuanya dari satu oknum yang sama, kealahan yang sama. Tetapi itulah manusia ya. Kita tidak melihat ayat-ayat ini sebagai kesatuan karena kita adu domba dan kemudian kita apa? Tidak melihat latar belakangnya. Ayat-ayat lain bisa apa latar belakangnya pendeta? Misalnya Hosea 6 ayat 6 katakan apa? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya kalau satu hal yang lebih itu bukan berarti yang satunya lainnya itu tidak perlu. Perlu. Ya, Allah memerlukan korban bakaran, tetapi di atas keperluan Allah atas korban yang dibawakan di Perjanjian Lama, Allah lebih menyukai kasih setia. Allah lebih menyukai pengenalan akan Allah. Kenapa? Karena kalau kita memiliki pengenalan akan Allah, kalau kita menyukai kasih setia, maka korban-korban itu akan berkurang kita bawa kepada Allah. Ya, ini penting sekali, saudara. Allah tidak apa? Ingin kita memiliki apa? Menjadikan korban itu sebagai satu hal apa ya? Sebagai satu sarana untuk melepaskan diri kita dari yang lebih penting, yaitu apa? Pengenalan akan Allah atau suka akan apa? Kasih setia. Kalau kita memiliki, sekali lagi, ulangi lagi, kalau kita memiliki pengenalan akan Allah dan menyukai kasih setia, maka kita tidak perlu lebih berpikir tentang apa? Korban-korban bakaran. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah dan kasih setia membawa kita kepada satu hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga kita dituntun untuk bahkan tidak perlu banyak kali, tidak perlu sering-sering membawa korban-korban bakaran. Membawa korban bakaran. Itulah poin utamanya. Jadi ada yang lebih penting daripada korban. Ada yang lebih penting. Dan Mazmur 51 ayat 18 itu juga berbicara ada yang lebih penting pada saat Allah katakan apa? Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Apa artinya? Jangan hanya berhenti di ayat 18, baca ayat 19. Ayat 19 katakan apa? Korban sembelihan kepada Allah yang utama ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, yang tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi ada yang lebih penting daripada korban bakaran. Dan ayat-ayat ini, Hosea 6 ayat 6, Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 menekankan apa yang lebih penting. Apa yang lebih penting ya daripada korban bakaran itu adalah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, hati yang menyukai pengenalan akan Allah, hati yang menyukai kasih setia. Inilah ayat-ayat ini kalau kita memahami latar belakangnya merupakan dari pada saat kita mempelajari Alkitab hanya sedikit tambahan. Ini adalah merupakan satu apa? Kata-kata kiasan yang istilahnya figure of speech. Secara lebih spesifik ada banyak figure of speech, misalnya hiperbola dan lain sebagainya. Tapi ada satu jenis figure of speech yang namanya litotes atau meiosis. Meiosis adalah ungkapan yang mengecilkan atau mengurangi nilai satu hal untuk memperbesar yang lain. Ya, untuk memperbesar yang lain, ya. Jadi banyak kali kita lakukan hal ini ya. Kita sering katakan yang anak-anak kita butuhkan. Yang anak-anak kita butuhkan itu bukan uang, saudara.
Kita seringkali kita katakan demikian ya. Loh, apa betul anak-anak kita tidak perlu uang? Mereka kan perlu uang mungkin untuk uang sekolah mereka, uang jajanan mereka di sekolah. Tapi coba apa artinya kalau kita mau baca secara kalau kita menjelaskan lebih lengkap. Anak-anak kita butuhkan bukan uang, tapi kasih sayang orang tua. Ya itu bukan berarti mereka tidak butuh uang. Tapi ada yang lebih penting daripada kebutuhan akan uang, yaitu kasih sayang orang tua kepada apa? Anak-anak. Ya. Istri butuh uang untuk apa? Mungkin istri butuh uang untuk beli kebutuhan mereka secara pribadi. Tapi ada yang lebih penting daripada kebutuhan uang istri. Kasih sayang seorang suami atau dan sebaliknya ya. Jadi inilah. Jadi bukan Allah tidak menghendaki korban. Kenapa? Ini adalah satu simbol yang Allah sudah berikan dan ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. Ya, korban yang sempurna. Gantinya Allah melihat dosa saudara dan saya. Allah melihat pengorbanan yang sempurna yang Yesus telah lakukan. Dan kita yang melihat pengorbanan Yesus, kita memiliki satu keyakinan bahwa saat ini kita tidak dapat membawa diri kita secara sempurna ke hadirat Allah. Nggak bisa, saudara. Kita itu jatuh bangun. Kita itu seringkali kalah. Kita seringkali lemah. Ya, gugur dalam perjuangan peperangan kita iman ya. Tapi pada saat kita melihat Yesus yang sempurna, yang sekarang duduk di kaki kanan, di samping kanan Allah di dalam takhta di surga, maka saudara memiliki satu keyakinan, kita sudah disempurnakan. Kita sudah disempurnakan. Jadi korban bakaran perjanjian lama, PL itu perjanjian lama, korban bakaran perjanjian lama itu melambangkan pengorbanan Yesus di perjanjian baru yang apa? Yang sempurna, ya. Yang sempurna. Kita semua sesat, dikatakan Yesaya 53:6. Inilah gambaran ya Yesus, nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama yang ditulis dalam Yesaya 53:6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita mau ambil jalan kita dewe-dewe sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di dalam kasih-Nya, keadilan Allah menuntut apa? Kita mati, tapi dalam kasih-Nya Allah memberikan Yesus Kristus sehingga saudara dan saya yang jahat ya dapat diterima di hadirat Allah. Nah, pertanyaannya, loh, Pendeta, kalau Allah yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, kira-kira apa ini seperti Yesus menjadi korban yang pasif begitu ya? Apakah Yesus tidak ada kerelaan untuk menerima satu tanggung jawab sebagai korban sembelihan yang sempurna ya? Tapi kalau kita lihat ini, Yesaya 53 ayat 10 juga menyatakan apa? Tapi Tuhan berkehendak meremukkan, kehendak Tuhan seakan-akan Allah berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tapi apa dikatakan sini? Apabila ia menyerahkan dirinya. Ada penyerahan Yesus. Pada saat Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan berlaku olehnya. Itulah sebabnya pelajaran kita sendiri katakan apa? Ibrani 7:27 katakan, ayat yang tadi kita sudah baca, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi bukan hanya Allah yang volunteer, ya, Allah yang suka rela memberikan satu rencana keselamatan supaya saudara dan saya bisa selamat, itu rencana volunteer Allah, ya, yang tetapi juga Yesus yang secara sukarela volunteer untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada paksaan, tidak terpaksa, tidak ada paksaan dan tidak terpaksa. Itulah sebabnya Yesus menjadi korban yang sempurna. Ya, Markus 10 ayat 45 katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat 24 dari Markus 14. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Rela dia, saudara ya. Rela. Itulah sebabnya pada saat dia di kayu salib, kalimat terakhir yang dia ucapkan. Setelah dia berkata, sudah selesai. Dia katakan apa? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan sukarela. Menyerahkan nyawanya. 2 Korintus 5:21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia
Di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Ada satu lagu yang menarik, ya, yang indah, yang dinyanyikan oleh pasangan suami istri Keith and Christine, ya, Getty, yang judulnya In Christ Alone, ya, In Christ Alone, Who Took on Flesh. Kita lihat lagunya itu. Tapi kalimat yang ikut yang begitu indah dikatakan, Till on that cross Jesus died. Ya, dikatakan apa? Sampai di salib saat itu. Sampai di salib itu, saat Yesus mati, murka Allah dipuaskan, the wrath of God. Murka Allah bukan terhadap Yesus. Dia tidak marah murka kepada Yesus. Dia murka terhadap dosa. Ya, Allah murka terhadap dosa. Kenapa? Karena Allah tahu dosa itu menyakiti setiap oknum dan setiap termasuk diri kita sendiri. Murka Allah itu dipuaskan. Karena setiap dosa dikatakan, for every sin on him was laid. Setiap dosa diletakkan padanya. Dan disinilah, disinilah dalam kematian Kristus, dikatakan dalam lagu ini, aku hidup. Di dalam kematian Kristus, aku hidup. Saudara-saudari, kita dapat hidup. Kita dapat memiliki satu kepastian akan keselamatan oleh sebab apa yang Yesus telah buat dan sedang buat bagi kita keselamatan tersebut, ya. Oleh sebab pengorbanannya, dia telah menjadi kafar, ya, dialah yang telah menjadi pasang badan untuk kita. Dialah yang seharusnya kita seperti di dalam tanda kutip film-film orang yang sedang menembak seseorang, tiba-tiba ada seseorang yang memasang badan orang itu yang mati, gantinya kita. Itulah Yesus kita. Dan pertanyaannya bagi saudara dan saya, jika Yesus yang adalah Allah, jika Yesus yang adalah Allah mati untuk saudara dan saya, ya, adakah pengorbanan kita yang besar? Ya, kita katakan, waduh, saya harus berkorban ini, pendeta. Saya sudah berkorban untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Waduh, cukup besar korban saya. Saya nggak mau lagi berkorban. Saya nggak mau lagi berkorban. Saya sudah banyak berkorban. Pertanyaannya, seberapa banyak korban kita? Seberapa banyak korban yang kita pikir terbesar yang kita sudah buat, yang boleh kita katakan melebihi atau mendekati pengorbanan Yesus? Kalau saudara dan saya, kalau kita melihat pengorbanan Yesus, maka tidak ada pengorbanan dalam dunia ini. Pengorbanan untuk apa? Untuk dapat memaafkan orang lain. Pengorbanan untuk dapat berdamai dengan orang lain. Untuk dapat menahan amarah kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Semoga perenungan ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudari sekalian, terima kasih masih bersama-sama saat ini. Silakan jika ada mungkin tambahan dan pertanyaan dari pelajaran kita. Silakan, mungkin dari Papi, Mami, Om Rain, silakan. Ada kira-kira? Silakan. That's very perfect. Thank you so much. Sudah bagus sekali. Bagus sekali. Jadi tidak ada yang ditambahkan? Ya, puji Tuhan. Om Rain, ada mungkin tambahan. Tante Evelyn yang sudah dapat. Sangat komplit. Dan sebagai Pak dikatakan tadi jelas sekali. Ya, kita sekarang dapat mengerti akan pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Pelajaran Sekolah Sabat yang sudah ditulis juga oleh penulis kita sangat baik telah menyampaikan bagaimana apa kira-kira pengorbanan di salib tersebut telah lakukan bagi kita saat ini. Ya, bukan hanya sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, tapi apa yang sedang terjadi untuk kita saat ini. Baik, ada lagi saudari lainnya, Bapak Siregar mungkin, Bapak Awi, atau Bapak Gibson, Tante Omi Wisan, jika ada, silakan. Jika ada. Ya, silakan, ya, Bapak Gibson. Tanya, Pak. Di atas sudah banyak. Oke, puji Tuhan. Saya belum, Pak. Siapa nih sekarang mau bicara? Oh, Bapak Gibson, silakan. Ya, saya mau bicara, bertanya, Pak. Ya. Allah yang begitu kasih, Pak. Ya. Iya, Allah yang begitu baik. Kenapa sampai harus rela berkorban untuk menebus dosa manusia? Kenapa enggak si Lucifer dibunuh saja, selesai sudah tugasnya? Ya, karena pada saat pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali Bapak Gibson. Ya,
pertanyaan yang sangat bagus sekali yang menjadi apa ya, pemikiran banyak orang ya, kenapa setan tidak aja waktu dia jatuh dalam dosa tidak dibinasakan sekaligus, atau pada saat orang-orang berdosa langsung dibinasakan sekaligus ya. Pena inspirasi ya, ada satu penulis Ellen White yang menuliskan bagaimana pada saat terjadi pertentangan besar, kitab Wahyu berbicara tentang peperangan yang terjadi di dalam kerajaan surga ya. Kitab Wahyu berbicara tentang tersebut ya, tentang hal tersebut di mana Lucifer dan sepertiga makhluk surga itu berperang melawan Allah ya. Dan pena inspirasi berbicara tentang apa kira-kira yang menjadi masalah tersebut. Berdasarkan juga dari kitab Yesaya, Yeskiel, bagaimana sifat Lucifer, dia ingin meninggikan dirinya sendiri. Dia adalah ciptaan, tetapi dia ingin menjadi seperti pencipta. Dan apa yang dia katakan, yang pada saat dia menghasut sepertiga malaikat yang ada di surga, dia menghasut, dia katakan bahwa pertama Allah itu bukan Allah yang kasih, Allah yang kejam, Allah yang otoriter, yang menuntut orang menyembah dia, dan kalau tidak menyembah dia, Allah akan membinasakan orang itu dengan gampang sekali. Dan itulah tuduhan setan, Allah bukan Allah yang kasih. Ya, bukan Allah yang kasih. Nah, kalau itu menjadi tuduhan, ya, ada sepertiga malaikat ikut daripada setan, berarti ada 2/3 malaikat-malaikat di surga yang sudah mendengar, tetapi mereka tetap memilih untuk mengikut siapa? Menjadi tetap setia kepada Allah kita. Dan bukan itu saja. Kita sudah pelajari waktu lalu bahwa alam semesta ini bukan hanya terdiri dari makhluk-makhluk yang ada hidup di bumi kita, tapi juga dari makhluk-makhluk lain seperti kitab Ayub katakan, yang ada di bumi-bumi lainnya. Mereka juga menyaksikan apa yang terjadi. Dan mereka sudah melihat bagaimana tuduhan setan itu disebarkan ke seluruh alam semesta. Allah bukan Allah yang kasih, Allah yang kejam. Kalau kita tidak mengikuti kehendaknya, kita akan dihukum mati. Dan kalau saja dalam tuduhan setan tersebut, Allah lakukan seperti yang kita inginkan setan dibunuh saja, nggak perlu lagi berkorban Yesus. Apa yang terjadi dengan tuduhan setan tersebut? Terbukti. Maka tuduhan setan itu terbukti. Wah, betul itu Allah itu memang lihat ini ada yang berani menentang, langsung dihajar. Ya, langsung dihajar. Setan gantinya dia menjadi menjadi setan, dia menjadi martir. Ya, dia menjadi martir, dia menjadi orang yang dialah yang benar. Kenapa? Allah sampai bunuh dia oleh sebab dia melawan Allah. Tetapi pada saat Allah dalam pertentangan yang besar dituduh demikian oleh setan, gantinya dia membunuh setan, dia berikan kesempatan kepada setan, dia berikan kepada seluruh alam semesta untuk melihat siapa sesungguhnya yang bejat, siapa sesungguhnya yang bejat dan salah. Dan Allah dalam kasih-Nya memberikan anak yang tunggal. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, 2/3 malaikat dan seluruh alam semesta melihat bahwa sesungguhnya yang bejat itu bukan Allah yang kasih. Tetapi apa? Tetapi setan, Lucifer itu. Jadi di dalam kasih-Nya, Allah memberikan kesempatan dan sarana agar supaya seluruh dunia alam semesta dan kita semua tahu bahwa anak Allah, Allah itu sendiri, yang dalam rupa Allah, tetapi telah datang menjadi hina seperti budak dan bahkan mati di kayu salib, kematian yang paling hina. Ya, kematian yang paling hina, saudara. Di kayu salib. Dibuang bangkainya di zaman Roma, dibuang bangkainya untuk dimakan oleh burung-burung di udara itu masih oke. Tapi tidak mati di kayu salib. Itu adalah kematian yang paling terhina di zaman Yesus. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Gibson. Ada lagi saudari sekalian yang dapat ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin dari live stream silakan, Dek. Tidak ada pertanyaan mereka dari live stream. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita untuk ibadah dalam doa ya. Ini adalah satu acara ibadah, kalau saya berbicara mungkin hanya sekitar 30 sampai berapa menit ya. Tapi untuk ibadah doa ini terus terang seperti Anda sudah ketahui akan disambung bukan hanya oleh tim doa Fisdak. Tim doa Fisdak itu sudah ada banyak sudah ada saudara-saudari kita semua yang ada di Zoom ini yang juga sudah memiliki kesempatan setiap hari
bangun di pagi-pagi dan mendoakan setiap permohonan doa yang disampaikan. Jadi mari kita masuk ke bagian yang juga sangat penting ini untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Silakan saudari sekalian, ada hal-hal yang dapat kita diusulkan untuk kita doakan saat ini, silakan. Ya, ada kira-kira? Saya tidak melihat tangan dari live stream, dari Zoom maksud saya. Jika belum ada, dari live stream silakan, Dek. Ada 2 pendeta ini dari live stream. Yang pertama dari Ibu Nisha Dumas. Katanya tolong doakan anaknya Reynaldi yang sedang terganggu kesehatannya. Ya. Dan dari Ibu Liske Damayanti katanya tolong doakan Bapak Rudi Karsum yang sedang terkena COVID. Oh, Rudi Karsum. Oke. Ada lagi dari lainnya? Silakan Ibu Tina. Di-unmute dulu ya. Terima kasih Pendeta. Ada ucapan terima kasih dari Suster Wisharatulangi bahwa dia sudah sembuh. Berkat terima kasih dengan doanya dari pendeta dan tim. Karena dia sempat pakai oksigen berapa hari dan ada sakit bawahan. Jadi dia bilang dia sembuh karena mujizat dari Tuhan. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Ya. Ya, kita semakin dikuatkan ya. Ada banyak sekali di antara kita yang di masa pandemik ini kena COVID ya, termasuk saya pribadi ya kena COVID. Tapi Tuhan terus memberikan kekuatan. Kita waktu lalu sudah mendengarkan juga kesaksian Ibu Lili Pinontoan ya. Ibu Lili Pinontoan yang sampai 3 bulan lebih, hampir 3 bulan lebih dia di ventilator bahkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan kita baik. Ada Bapak Siregar juga di sini, atau Ibu Siana Laloan. Ibu Siana Laloan sempat melihat bagaimana dia masuk rumah sakit, di samping kiri kanannya itu dari waktu ke waktu meninggal orang-orang di samping. Tapi sementara dia di rumah sakit sekalipun, dia tetap mengikuti ibadah kita dan terus berdoa. Dan Tuhan lah yang telah berperkara. Ya, tentu saja kita juga pernah mendoakan saudara-saudari kita lainnya, tetapi ada kehendak Tuhan yang lain. Tapi sejauh ini kita bersyukur juga bahwa Tuhan juga tetap dapat memberikan yang terbaik yang dapat terjadi, dan khususnya bagi kita yang berada dalam acara ibadah kita sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu yang secara pasti telah menjadi bahagian kita semua. Jadi kita terus saling mendoakan ya, kita terus saling menguatkan dalam hal ini. Ya, baik, ada lagi? Udah. Ya, silakan Mami Papi. Oke. Kita baru minggu lalu ya. Minggu lalu dihubungi dengan Cik Me yang selalu ikut acara kamu ini. Akhirnya suaminya sudah dibaptis. Doakan keluarga Cik. Doakan keluarga Cik Me ya. Ya. Thank you. Ya, terima kasih Mam. Ya. Oke. Baik, jika ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami telah mempelajari bagaimana Engkau telah menjadi cover bagi kami, yang melindungi kami. Sehingga oleh pengorbanan-Mu Tuhan, maka kami yang berdosa, kami yang seharusnya mati, kami yang seharusnya menerima upah dosa tersebut, dapat diselamatkan. Ada yang telah melindungi, membentengi kami dari upah dosa tersebut. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah, dan kami berdoa kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami. Kami lemah Tuhan, kami seringkali tidak memiliki satu keyakinan tentang keselamatan kami seringkali meragukan bahkan keberadaan kami di dalam Engkau Tuhan. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kami mengajarkan dan menyatakan kepada kami berdasarkan firman-Mu bahwa kami tidak perlu ragu-ragu. Karena Engkau saat ini adalah imam besar kami. Engkau telah menjadi korban. Tapi Engkau juga saat ini telah menjadi imam besar bagi kami yang berada di samping kanan Bapa. Sehingga pada saat kami datang kepadamu, pada saat kami berteriak untuk membantu kami, untuk membawa kami kembali dalam perjalanan keselamatan bersama-sama dengan Engkau,
maka Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau membawa kami bukan hanya untuk melihat hal-hal yang dunia tawarkan, yang tidak ada artinya, tetapi terlebih itu Engkau membawa kami masuk dalam proses penyucian sehingga kami dari hari ke hari menjadi semakin baik. Dan pada saat kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan, itu bukan hanya baik bagi diri kami, baik bagi Engkau, tapi juga baik bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu berbicara dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus yang sama yang telah menggerakkan suami daripada Cik Mei, kok yang sudah Tuhan gerakkan hatinya, telah dibaptiskan. Tuhan kiranya ini akan terus memberikan kekuatan dalam kehidupan Cik Mei dan keluarganya, sehingga mereka tetap setia. Hal yang sama juga dapat menjadi bagian Bapak Gibson yang dalam waktu ke depan juga akan dibaptiskan. Kami berdoa Tuhan, biarlah satu kepastian penyertaan surga, pengharapan itu akan menjadi terus bagian Bapak Gibson. Sehingga pada saat dia dibaptiskan nantinya, dia akan memiliki penerimaan yang pasti terhadap Yesus Kristus. Yang lebih lengkap, dia sudah mengenal Engkau Tuhan. Tapi dia telah mengenal Engkau lebih pada saat ini. Kami ingin berdoa bagi Bapak Gibson dan keluarganya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami Tuhan dengan segala ucapan-ucapan syukur mereka Tuhan. Kami ingin bersyukur karena Ibu Wisya Ratulangi yang pada saat lalu sempat terganggu kesehatannya sehubungan dengan COVID saat ini telah memiliki kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kesembuhan tersebut sudah menjadi bahagiannya. Kami bersyukur itu telah menjadi bagian banyak umat-umat Tuhan di tempat ini. Telah menjadi bagian Bapak Siregar, telah menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian Ibu Shana Laloan dan saudari-saudari kami lainnya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kesembuhan yang sama yang telah menjadi bagian kami semua, telah juga menjadi bagian Ibu Wisya Ratulangi Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti Jane Tuhan. Kami terus menyebutkan namanya. Kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian Jane. Kami juga terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan Tuhan di Rhode Island atau mungkin saat ini berada di New Hampshire. Tuhan akan terus menyertai Tante Yeni sehingga walaupun dia harus cuci darah Tuhan 3 kali seminggu, tapi tetap Tuhan akan menyertai Tante Yeni sehingga dia akan tetap kuat dalam Engkau. Tuhan akan terus menyertai Ibu Pendeta Paruntu dengan masalah kaki yang dialami. Tuhan walaupun itu sakit, tapi kiranya Tuhan akan terus menyertai Ibu Pendeta Paruntu sehingga dia tetap kuat dalam Tuhan dan tetap memiliki damai yang pasti di dalam Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi permohonan-permohonan lain bersama-sama Ibu Nisha Dumas Tuhan. Kami ingin berdoa bagi anaknya Renaldi yang dalam keadaan sakit. Tuhan, jamalah Renaldi jika itu adalah kehendak-Mu untuk kesembuhan baginya. Jamalah Tuhan. Dengan kemurahan-Mu Renaldi Tuhan akan sembuh. Bukan untuk kepujian kami, kemuliaan kami, tapi hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Liske Damayanti bagi saudara Rudi Karsum yang juga pada saat ini dalam keadaan sakit COVID juga Tuhan. Kami berdoa, zaman surga Tuhan kiranya dapat menjadi bagian Bapak Rudi Karsum sehingga dia memiliki kesembuhan yang sama seperti kami semua. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi umat Tuhan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Lili dengan pergumulan kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Evi dan Angel dalam kekuatan yang surga terus dapat berikan kepada mereka. Bagi Ike Lintang dengan masalah kesehatannya. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Marta dan keluarganya. Perjalanan Evan dan Michi untuk kembali ke New Jersey, Tuhan akan terus menyertai mereka. Kami juga berdoa bersama Om Yan dan Tante Sin dan seluruh umat-umat Tuhan lainnya. Dan secara khusus hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi keluarga Sumendap Sembiring, Tuhan. Kami bersyukur pada beberapa waktu yang lalu, Adriana Tuhan telah tambahkan bayi atau anak ini Tuhan telah tambahkan ke ulang tahun yang kedua. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga bagi keluarga Sumendap Sembiring Tuhan. Bagi Regan dan Arda, satukanlah mereka terus dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam rumah tangga mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga selalu menjadi bagian mereka. Dan biarlah kasih surga akan menaungi mereka, yang membawa mereka untuk melihat bahwa mereka adalah satu tim yang untuk bersama-sama, bukan hanya membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, Adriana dan Dylan,
tapi juga untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan. Kami juga berdoa bagi Tante Feli Walewangko. Tuhan, Tante Feli Sumendap Walewangko, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian Tante Feli. Kiranya dia akan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan, kerinduan hati yang dia ingin terlihat terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucu Tante Feli. Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Dan biarlah Tante Feli dapat memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami, begitu banyak lagi doa-doa kami, tapi kami akan sambung permohonan semua ini Tuhan melalui tim doa dan juga semua umat-umat Tuhan yang sudah bersama-sama di acara Zoom yang juga menjadi tim doa di acara ibadah kami. Biarlah Tuhan akan mendengarkan semua permohonan itu dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena permohonan-permohonan ini Tuhan telah kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian sudah bergabung. Sampai ketemu lagi, sampai bertemu lagi besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.